warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jun Mayanda dengan NIM 234840108. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran mata kuliah anatomi fisiologi, yaitu materi sistem reproduksi pada wanita yang diampu oleh Bapak Seto Sudirman. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa aja sih yang termasuk dalam materi sistem reproduksi wanita, dan bagaimana bagian-bagian yang ada di dalam sistem reproduksi wanita, mekanismenya, dan fungsi dari berbagai organ yang ada di sistem reproduksi wanita. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian dari sistem reproduksi wanita. Nah, teman-teman tahu gak sih apa pengertian dari sistem reproduksi wanita? Jadi, sistem reproduksi wanita adalah bagian tubuh yang memungkinkan wanita untuk melakukan hubungan seksual, reproduksi, dan siklus menstruasi, serta ada hormon yang bekerja di dalam sistem reproduksi wanita. Lalu selanjutnya, pada dasarnya fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah untuk memproduksi sel tubuh dan menjadi tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Teman-teman, jadi di dalam sistem reproduksi wanita ada terdapat dua bagian yang terbagi menjadi dua, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Pada bagian genitalia eksterna terdapat bagian-bagian berikut ini. Yang pertama ada labia minor, labia mayor, klitoris, hymen atau selaput darah, perineum, anus, dan vagina. Oke, jadi pada bagian pertama ada labia mayor. Pada wanita dewasa panjangnya 7-8 cm, lebarnya 2-3 cm, tebalnya 1-1,5 cm. Nah, pada wanita yang sudah mengalami pubertas akan tumbuh rambut di mons veneris dan di permukaan lateral labia mayor yang mengandung kelenjar hasil minyak atau yang disebut dengan kelenjar sebasea. Nah, yang kedua ada labia minor. Nah, labia minor ini merupakan dua lipatan kecil kulit di antara labia minor mengelilingi liang vagina dan uretra. Permukaan labia minor ini berwarna kemerahan dan sangat halus sehingga mudah mengalami iritasi. Labia minor banyak mengandung kelenjar sebasea yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi pada saat melakukan hubungan seksual. Bagian ketiga dari genitalia eksterna ada terdapat yang disebut dengan klitoris. Jadi klitoris ini adalah benjolan kecil yang banyak mengandung pembuluh darah, saraf sensoris sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan. Nah, fungsi dari klitoris ini adalah sebagai untuk menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Di bagian keempat ada hymen atau yang disebut dengan selaput darah. Jadi, selaput darah ini adalah jaringan yang menutupi lubang vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Hymen ini berlubang sehingga menjadi saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat siklus menstruasi. Berukuran seujung jari dan dapat dilalui oleh satu jari pada saat hubungan seksual. Yang kelima ada yang disebut dengan perineum. Jadi perineum ini memiliki panjang sekitar 4 cm, menyerupai segitiga yang terdiri dari jaringan ikat, otot, dan lemak. Nah, perineum ini dibatasi oleh musculus levator ani dan musculus coccygeus. Otot-otot ini berfungsi untuk menjaga kerja dari sphincter ani. Nah, lalu bagian kelima ada yang disebut dengan anus. Anus ini merupakan saluran dengan panjang 3,5-5 cm yang tersusun atas otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter. Jadi anus ini merupakan tempat pembuangan akhir dari sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, yaitu hasil dari metabolisme tubuh. Yang ketujuh ada vagina. Jadi vagina ini merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita. Ia berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah saat terjadinya fase menstruasi. Selain itu, sebagai alat hubungan seksual dan juga sebagai jalan lahir bagi bayi ketika siap dilahirkan. Nah, selanjutnya adalah bagian dari genitalia interna atau sistem reproduksi dalam wanita. Nah, di genitalia interna ini terdapat bagian yang disebut dengan uterus atau rahim. Yang kedua ada tuba Fallopi atau yang disebut dengan opiduk. Yang ketiga ada ovari atau ovarium. Nah, bagian pertama ada uterus atau rahim. Jadi, organ ini berbentuk seperti menyerupai buah pir yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Pada saat persalinan,
sudah siap di mana oksitosin dilepaskan dari hipofisis posterior untuk menstimulasi otot uterus sehingga uterus berkontraksi dengan kuat dan lama-lama semakin kencang untuk mendorong bayi keluar atau dilahirkan. Nah, yang kedua ada tuba Fallopi. Jadi, tuba Fallopi ini memiliki panjang sekitar 10 cm dan memanjang dari sisi uterus, diameter badan dan pundus. Tuba Fallopi berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium ke uterus oleh gerakan peristalsis dan siliari. Dalam proses fertilisasi atau pembuahan, ovum biasanya berlangsung di tuba Fallopi, kemudian zigot didorong ke uterus untuk diimplantasi. Yang bagian ketiga dari genitalia interna ini ada yang disebut dengan ovarium. Jadi ovarium merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon seksual dan ovum pada wanita. Nah, ovarium ini memiliki panjang sekitar 2,5 sampai 3 cm, lebarnya 2 cm, dan tebalnya sekitar 1 cm. Ovarium memiliki dua lapisan jaringan yaitu medula dan korteks. Nah, medula berada di bagian pusat atau tengah dan terdiri dari jaringan fibrosa, pembuluh darah, dan saraf. Lalu, sedangkan korteks akan mengelilingi medula. Korteks memiliki kerangka kerja jaringan ikat atau stroma yang dilapisi oleh epitelium terminal. Teman-teman, ada siklus yang sangat penting yang dialami oleh setiap wanita, yaitu dalam sistem reproduksi wanita itu siklus menstruasi. Jadi biasanya siklus menstruasi ini terjadi di antara 26 sampai 30 hari. Nah, siklus menstruasi ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase proliferase, yang ketiga ada fase sekretori. Yang pertama ada fase menstruasi. Biasanya terjadi selama 3-7 hari. Fase menstruasi ditandai dengan peluruhan lapisan rahim dari vagina ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi antara 30-40 mili pada setiap siklus. Yang kedua ada fase proliferase. Jadi lapisan dinding relatif tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan sekitar 3-5 hari. Selanjutnya akan terjadi proses penebalan rahim yang dipicu oleh peningkatan hormon. Fase ini berakhir saat terjadi ovulasi dan penurunan produksi estrogen oleh folikel. Nah, fase ketiga dari siklus menstruasi adalah fase sekretori. Jadi, fase ini terjadi pada hari ke-14. Pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan akan membuat lapisan rahim berkembang dan mendebal karena folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk corpus luteum. Jika tidak ada pembuahan, maka terjadi menstruasi dan siklus baru dimulai. Sebaliknya, jika ada pembuahan, maka ruptur endometrium tidak terjadi dan tidak ada siklus menstruasi. Nah, teman-teman tahu nggak, setelah fase menstruasi terjadi, ada salah satu bagian fase yang nantinya akan dialami oleh semua wanita, yaitu adalah fase menopause. Jadi, menopause ini biasanya terjadi pada wanita usia antara 45 sampai 55 tahun. Fase ini menandai adanya akhir dari usia subur. Menopause dapat terjadi dengan tiba-tiba atau setelah satu periode menstruasi tahunan. Hal ini disebabkan oleh perubahan kadar hormon seksual. Ovarium secara bertahap menjadi berkurang responnya terhadap follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Teman-teman, jadi ketika seorang wanita mengalami masa menopause, maka tidak akan terjadi lagi yaitu siklus menstruasi dan tidak akan dapat terjadi pembuahan lagi. Teman-teman, jadi pada sistem reproduksi wanita terdapat hormon pada wanita. Apa sih hormon itu? Jadi hormon merupakan suatu zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin di dalam tubuh yang memiliki fungsi untuk membantu mengendalikan fungsi tubuh. Di dalam tubuh wanita terdapat hormon-hormon, yaitu yang pertama ada hormon progesteron, hormon estrogen, hormon testosteron, hormon luteinizing, hormon follicle stimulating, dan hormon oksitosin. Nah, yang pertama ada hormon progesteron pada wanita. Jadi, saat wanita mengalami ovulasi atau masa subur, hormon ini akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut dengan endometrium untuk menerima ovum yang telah dibuahi oleh sperma.
Selama kehamilan, maka kadar progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka kadar progesteron dalam tubuh akan menurun dan akan memicu terjadinya fase menstruasi. Nah, yang kedua ada hormon estrogen. Jadi, hormon estrogen ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas. Hormon estrogen juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati, dan sebagai untuk proses penuaan. Yang ketiga ada hormon testosteron. Nah, pada wanita emang sih kadar hormon testosteron ini tidak sebanyak yang terdapat dalam pria. Ya, tapi hormon testosteron ini memiliki fungsi yang berperan dalam mengatur libido dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Selanjutnya ada hormon luteinizing. Jadi hormon ini berfungsi untuk membantu tubuh dalam mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon luteinizing ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar luteinizing hormon pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan akan menurun setelah menopause. Selanjutnya ada follicle stimulating hormone. Jadi hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar follicle stimulating hormone ini yang rendah maka menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Sebaliknya, jika kadarnya tinggi maka menandakan bahwa wanita tersebut memasuki masa menopause. Yang terakhir ada hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak, umumnya akan meningkat selama kehamilan, terutama menjelang proses persalinan. Setelah melahirkan, hormon oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI kepada bayi. Nah, teman-teman, pada sistem reproduksi wanita juga terdapat yang namanya gangguan atau penyakit. Yang pertama ada PCOS. Jadi PCOS merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering menyebabkan masalah pada kesuburan dan bisa menghambat kehamilan. Penyakit ini sering ditemukan pada wanita dengan usia subur. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan pada ovarium atau kelenjar adrenal sehingga hormon androgen pada hormon seks laki-laki di dalam tubuh wanita berjumlah lebih banyak dari kadar normal. Tingginya kadar hormon ini akan mengganggu perkembangan ovarium dan pelepasan sel telur. Selama ovulasi, beberapa tanda dan gejala seperti haid tidak teratur, banyak rambut atau bulu yang tumbuh di bagian tubuh tertentu dan mudah berjerawat atau kebotakan. Nah, yang kedua ada IMS atau infeksi menular seksual. Penyakit pada sistem reproduksi wanita yang mungkin muncul lainnya adalah infeksi menular seksual. Wanita yang berhubungan seksual tanpa kondom dengan penderita IMS akan tertular penyakit tersebut. Ketika diderita oleh perempuan hamil, maka IMS bisa menyebabkan dampak serius bagi janin. Nah, yang ketiga ada miom. Miom ini merupakan penyakit sistem reproduksi wanita, yaitu fibroid rahim atau miom. Miom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Meski penyebab pasti miom rahim masih belum diketahui, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko wanita untuk terkena penyakit ini, yaitu gangguan hormonal, perubahan kadar hormon, estrogen dan progesteron, faktor genetik atau keturunan, menderita obesitas atau terlalu banyak mengkonsumsi daging merah. Yang keempat ada kanker. Pada sistem reproduksi wanita, kanker yang menyerang organ reproduksi wanita disebut juga dengan kanker ginekologis. Nah, beberapa jenis kanker yang termasuk dalam kelompok kanker ginekologi adalah kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker vagina, dan kanker vulva. Yang kelima ada endometriosis, merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang juga sering didengar adalah endometriosis. Kondisi ini terjadi ketika lapisan jaringan di rahim tumbuh di organ atau bagian tubuh lain, misalnya di ovarium, saluran cerna, atau kandung kemih. Penyakit ini banyak menyerang wanita di usia 30-40 tahun. Gejala dari endometriosis ini adalah antara lain adalah mengalami nyeri pada bagian panggul, pada bagian perut, menstruasi yang sangat menyakitkan, pendarahan di luar masa menstruasi, nyeri saat buang air besar, atau saat nyeri pada saat berhubungan intim.
teman-teman ada upaya dalam menjaga sistem reproduksi. Yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kedua, menerapkan pola makan yang sehat. Yang ketiga, menghindari perilaku seks beresiko seperti bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom atau alat kontrasepsi. Nah, yang selanjutnya adalah dengan menghindari minuman yang mengandung alkohol. Nah, teman-teman, itu tadi presentasi dari saya tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, pembuatan video ini merupakan salah satu untuk yang menjadi penilaian dalam ujian praktek mata kuliah anatomi fisiologi. Jadi, saya sebagai presentator yang menyampaikan materi tadi mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, baik dalam materi. Kepada Pak Seto, kami mengucapkan terima kasih untuk sebagai pengampu mata kuliah anatomi fisiologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.